Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah taklim Masjid Al-Haq yang saya hormati dan insya Allah menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan upaya kita, khususnya upaya ibu-ibu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kegiatan, baik ibadah mahdoh ataupun dalam ghair mahdoh, mengurus rumah tangga, termasuk thalabul ilmi yang sedang kita jalani sekarang. Oleh karena itu tidak berlebihan barangkali jika saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada ibu-ibu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi calon-calon ahli surga. Jika satu saat harus diwafatkan, wafatkanlah ya Allah dalam husnul khotimah, dan kumpulkan mereka yang hadir di sini bersama keluarganya dalam surgamu yang maha tinggi. Amin ya rabbal alamin. Terlebih juga kepada para sesepuh kita, senior kita yang sudah wafat, kita doakan mereka mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa, dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diafiatkan rohnya, ditempatkan di alam barzah yang luas, serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika pada bulan yang lalu kita membahas tentang doa, khususnya dua doa, yaitu doa kepada Allah agar dihindarkan dari ujian yang berat, dan yang keduanya dianugerahi takdir yang baik dan dijauhkan dari takdir yang buruk. Dari sana kita mendapatkan pelajaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan buat kita peluang untuk bermohon, bahkan sampai urusan takdir. Yang takdir itu adalah urusan Allah, tidak bisa diganggu gugat. Ternyata dengan doa takdir bisa berubah. Takdir bisa ditentukan menjadi baik buat kita. Sampai-sampai Rasul mengatakan, la taruddul qadar illa du'a. Engkau tidak bisa menolak takdir kecuali dengan kekuatan doa. Oleh karena itu, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk doa-doa yang diijabah oleh Allah dan menjadi ibadah kita semua. Ada istilah dahsyatnya kekuatan doa. Dahsyat itu artinya lebih daripada normal, lebih hebat daripada normal. Jika kita bisa meraih kelapa, buah kelapa karena naik, yang namanya dahsyat itu bisa mengambil buah kelapa dengan tanpa naik. Nah itu dahsyat namanya. Jadi luar biasa. Ada sebuah cerita tentang
tentang dahsyatnya doa ini yang disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Basalamah. Ada yang kenal ya? Orang-orang yang suka muka YouTube biasanya kenal yang namanya Ustadz Khalid Basalamah. Beliau mengatakan tentang cerita yang dahsyat ini, kisah nyata tentang betapa hebatnya kekuatan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang syekh juga di Saudi cerita. Saya lihat cuplikannya tapi saya nggak tahu orang ini siapa karena saya juga baru lihat wajah beliau. Tapi dia cerita lagi duduk santai di TV Saudi. Ya, kalau salah itu ada cuplikan. Kemudian dia cerita, dia bilang saya pergi ke Mesir dan di Mesir itu saya isi di 2 kota ceramah, di Kairo sama Iskandaria, 2 kota ini. Dia bilang setelah saya isi di kota Kairo, saya ke Iskandaria, kemudian saya balik lagi ke Kairo untuk berangkat. Rencananya saya tiba di Kairo jam 2 malam, Pesawat saya habis subuh. Saya telepon marbot masjid, ya yang saya isi ceramah, saya nggak usah ke hotel, saya nginap di masjid aja, dia bilang. Kemudian subuh nanti saya langsung ke bandara. Kemudian dia bilang saya tiba di masjid jam 2 malam. Begitu saya tiba, saya lihat pada saat itu masjid lagi lampunya nyala segala macam. Ini kisah baru ini. Baru beberapa waktu yang lalu kisahnya. Dia bilang lampu semua nyala, saya masuk masjid, saya pikir mungkin marbot masjid nyalain. Ternyata bukan gitu. Ternyata bukan. Dia bilang saya lihat ada orang di depan mihrab, di mihrab lagi sujud, lagi nangis-nangis sama Allah, lagi berdoa sendirian. Saya pun coba dekat mau dengar doa apa orang ini sampaikan. Dalam doanya dia bilang begini, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu istriku mau dioperasi besok dan dia butuh 14.500 jenih ponnya Mesir. Ya, mungkin kalau saya tidak salah ini nilainya sekarang rupiah 50-60 juta rupiah, sekitar begitulah. Dan saya tidak punya uang ya Allah sebagaimana engkau ketahui, mudahkanlah ya Allah. Sambil orang ini menangis-nangis karena istrinya harus dioperasi besok. Setelah saya salam, kata syekhnya, saya datang ke dia. Kenapa akhi, kenapa sampai begitu? Dia bilang masalahnya berat, bagi saya berat karena tolok ukur beratnya masalah kan tergantung individu itu. Kita nggak bisa tarik ke diri kita ya. Ada orang mungkin bagi dia lapar sedikit sudah masalah besar. Ada orang mungkin 2-3 hari nggak makan dia masih anggap biasa. Jadi dia masih bisa bersabar. Jadi ini tergantung keadaan. Maka dia bilang saya sudah betul-betul istri saya sakit, saya harus operasi. Dia harus operasi, saya tidak punya duit sama sekali. Satu pun saya nggak punya. Dia butuh 14.500. Kata saya dia bilang sambil saya tepuk pundaknya, lanjutkan doamu. Allah tidak akan sia-siakan orang yang beriman dan berdoa padanya. Dia bilang orang itu pun lanjutin doanya. Dia bilang saya sholat, dia bilang saya sholat malam, saya sholat witir, lalu saya tidur sambil nunggu subuh beberapa saat. Azan subuh saya dibangun sama masjid, syekh bangun. Begitu dia bilang saya bangun, saya sholat sunnah, orang itu sudah nggak ada. Kemudian saya begitu iqamah saya disuruh sama masjid, syekh silakan jadi imam. Dia bilang suara saya paruh, saya ya semalaman kurang tidur. Dia bilang nggak apa-apa, ayat-ayat pendek aja nggak masalah, yang penting antum jadi imam. Baiklah. Dia bilang saya mau jadi imam, saya baca surah-surah pendek. Begitu selesai, tiba-tiba ada orang dari saf tengah datang. Dia bilang, Syekh, saya penggemar Anda di YouTube. Rupanya Syekh ini punya banyak cuplikan di YouTube. Dia bilang, saya penggemar Anda di YouTube. Dan saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini. Ada apartemen, ini saya tinggal di sini. Saya termasuk pengusahanya Kairo, salah satu pengusaha dia bilang. Dan saya pada saat mau sholat subuh tadi di masjid lain, saya dengar suara Anda di mic, maka saya datang ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya minta satu bantuan. Kata syekhnya, apa bantuan? Mau bantu apa? Dia bilang, saya ini punya zakat mal, jumlahnya 14.500 jenis. Saya mau keluarkan, tolong pandu saya ke siapa? Kata syekh, tiba-tiba saya nangis nih, karena dia tahu kisahnya. Dia bilang sebentar. Syekhnya bilang saya berdiri cari di saf mana orang yang tadi malam berdoa-doa itu. Jumlahnya sama 14.500. Dia bilang begitu saya lihat di ujung saf, saya panggil dia. Begitu dia datang, kata syekhnya, akhi, saudaraku, ceritain apa hajatmu. Ini orang ini mau dengar. Dia bilang, demi Allah syekh, istri saya lagi di rumah sakit, saya butuh bantuan, butuh 14.500 jenis. Tiba-tiba orang kaya itu nangis juga.
Jadi syekh sama orang kaya nangis. Orang yang mau berdapat sumbangan ini bantuan tidak tahu kenapa dua orang ini nangis. Maka kemudian dia tanya, kenapa kalian nangis? Kata si orang kaya itu, sungguh Allah sudah memandu saya ke kamu. Ini 14.500 jenis zakat saya. Istri saya sudah ingatkan sudah 1 minggu. Selalu dia bilang, keluarlah, berikan haknya Allah di jalannya. Jangan ditahan ini. Dan saya selalu bilang, saya tidak mau bagi-bagi harta ini. Saya maunya saya dapat kepada satu orang hamba Allah yang butuh bantuan, jumlahnya seperti zakat ini, yang dengannya Allah selamatkan saya di akhirat. Maka tiga-tiganya jadi nangis, kata Syekh. Ya, karena terharu lihat kejadian yang luar biasa. Maka kata Syekhnya, orang ini, orang yang sedang butuh bantuan ini, dia tiba-tiba saja melupakan saya, melupakan orang yang kasih zakat, dia menghadap kiblat, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Cuma tinggal butuh keyakinan. Makanya kata Nabi SAW, Udu rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna allaha la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Jadi harus kita garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Itu kisah tertangkapnya Bunya, dapat dipaham? Luar biasa, Allah mempertemukan seorang yang membutuhkan uang 50 juta, kemudian dengan orang yang jarang masuk masjid, tapi dia punya zakat mal yang harus diberikan kepada orang yang tepat. Dan ada seorang syekh dari Timur Tengah datang ke Kairo. 3 orang itu bersatu dalam masjid, dalam kabulnya doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak kejadian-kejadian yang dahsyat, dan ini bukan untuk seorang nabi dan rasul, tapi bagi seorang bapak yang tidak punya uang, tapi istrinya sedang siap dioperasi, tetapi harus ada uang 50 juta sampai 60 juta, dan dengan nangis kepada Allah, tahajud kepada Allah, lalu dikabulkan doanya. Itulah salah satu di antara kedahsyatan doa yang kita panjatkan. Saya yakin ibu pernah berdoa seperti itu, dan kadang-kadang kita menyebutnya kebetulan. Untung aya nunulungan, sanes untung, tapi ini adalah qadarullah. Allah telah meluruskan doa kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengijabah doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa berdoa itu hukumnya wajib. Orang yang tidak mau berdoa, sombong karena tidak mau berdoa, itu orang yang akan masuk neraka. Jadi artinya doa itu wajib, dibutuhkan oleh kita, hukumnya wajib, kemudian Allah memberikan teksnya langsung. Doa ini ada 3, ada doa yang sesuai kondisi dan situasi, seperti masuk masjid, keluar masjid, mau makan, habis makan, mau tidur, habis tidur. Itu namanya doa yang sudah sesuai dengan situasi kondisi. Ada juga doa yang insidental. Sekali-kali kalau ada kejadian kita berdoa. Seperti ketika turun hujan, lebat dan mengerikan, hujan angin. Apa yang kira-kira, apa doanya ketika ada hujan angin? Ya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma arsalta bihi.
Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta biha. Nah, ini ketika ada bencana yang dahsyat. Ada angin puting beliung, ada angin topan yang menggoncang satu daerah. Nah, ini sekaligus jadi catatan buat kita, jangan salah berdoa. Kalau di YouTube kita dengar orang yang melihat hujan badai seperti itu, yang dibaca apa? Biasanya adzan ya. Adzan itu untuk sholat itu. Ini salah berdoa. Kalau ada kejadian bencana, doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa asyarri ma arsalta biha. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia kebaikan buat kami. Jadi walaupun ada bencana, mintalah kebaikannya. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya. Wa khairi ma arsalta bihi, dan kebaikan yang engkau utus melalui angin, melalui hujan tersebut menjadi kebaikan. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku mohon perlindungan, mohon dijauhkan dari olehmu ya Allah dari keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya. Wa syarri ma arsalta bihi, dan keburukan yang engkau utus daripadanya. Inilah doa ketika kita menyaksikan bencana yang dahsyat. Gempa bumi, angin topan, hujan angin, dan lain sebagainya yang mengerikan. Kumamun da nos apal ge sok hilap deui, komo ieu can apal gitu nya. Kumaha eta? Ada alternatif yang kedua. Mengpeung upami nuju teu apal mah aya nu pondok. Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Artinya, Allahumma ya Allah, ij'alha dari ja'ala, jadikanlah dia rahmatan, rahmat. Rahmat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Bisa jadi hujan lebat itu memang kita butuhkan supaya minimal permukaan air sumur jadi deet gitu ya. Itu namanya Allahumma ij'alha rahmatan. Ya Allah, jadikanlah dia rahmat bagiku. Wala taj'alha azaban, janganlah engkau jadikan dia azab, siksa. Jadi semuanya insya Allah dibarengi dengan doa itu setidak-tidaknya menenangkan kita. Ada petir, ujung-ujung jeleger, burinyai gitunya, biasanya burinyai heula, tos burinyai namanya jeleger. Ketika ada burinyai, ucapkanlah itu, Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Minimal itu akan menenangkan kita. Tenanglah, ditakdirkan maut, itu teh maut ke surga gitu. Jadi tenang kepada kitanya. Dan menurut pengalaman saya, ketika ada burinyai itu bahasa Indonesianya apa ya? Kilat. Ketika ada kilat, kemudian segera membaca Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha adzaban, barang jeleger teh ada ketenangan. Ada yang lebih panjang sedikit. Kalau tadi mah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta biha, rada panjang. Ada yang rada panjang sedikit, pendek ting teu gitu ya. Yaitu Allahumma la taqtulna bi godobika wa la tahlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Itu doa ketika ada petir. Allahumma ya Allah la taqtulna bi godobika. Jangan engkau bunuh, jangan engkau matikan aku karena marahmu. Karena banyak orang yang mati kena petir. Makanya doanya Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Jangan engkau matikan aku dengan marahmu. Wala tahlikna bi azabika.
Jangan engkau binasakan kami dengan siksamu. Wa'afina qabla dzalik, dan maafkanlah dan afiatkanlah kami sebelum kejadian itu, atau maafkanlah segala kesalahan kami sebelum ada kejadian itu. Ini doa-doa yang cukup menenangkan, dan ini di mana ayana? Di buku kumpulan doa-doa. Jadi nampaknya majelis taklim ini ada tugas harian ya, ngapalkeun doa-doa. Doa-doa harian kan sudah hafal. Bangun tidur, bukan ku terus mandi, ngedoa. Ke jamban ngadoa, keluar dari jamban itu mah sudah hafal. Tingkatkan dengan doa-doa yang insidentil, sekali-kali kejadiannya. Jadi ketika mendapatkan rezeki yang tiba-tiba, bagaimana doanya? Ketika ada kejadian angin, ada bencana, bagaimana doanya? Ini penting buat kita karena ada ayat ini. Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Dan satu hal yang penting buat kita, jangan salah berdoa. Karena salah berdoa itu ruginya 2 kali. 1, salah berdoa itu bisa dosa. Seperti tadi, ada bencana lalu adzan. Itu bisa dosa karena salah doa. Karena doa itu wajib. Atau berdoa mengobati lutut dengan surat Al-Qasas ayat 120. Jadi doanya itu fa idza batostum jabbarin. Itu yang rame di YouTube ya. Obat untuk doa untuk mengobati sakit lutut. Sok gerak cobian di browsing eta di YouTube, obat doa untuk mengobati sakit lutut. Pasti yang keluar itu. Jadi baca bismillah 3 kali, ambil air, diulaskeun kana tuur, kemudian membaca fa idza batostum jabbarin. Yang artinya apabila kamu membunuhnya dengan kasar. Teu nyambung sareng tuur gitu ya. Dan doa dari Allah mah selalu, dari Rasulnya selalu ada hubungan. Seperti tadi, doa mendengar petir, doa ada bencana, selalu nyambung. Nah ini mah wa idza batostum. Kemudian doa ketika ada hujan angin dengan azan, buki gede hujanna. Jadi yang pertama kalau salah berdoa itu bisa jadi dosa. Yang kedua, kalau salah berdoa tidak akan dikabulkan. Ya. Kalau hayya ala sholah, hayya ala falah, ngajak sholat kasaha, keur hujan. Hujan antara asar dan maghrib. Hayya ala sholah, hayya ala falah, tidak ada yang dituju. Jadi hindari. Padahal ini sudah populer ya. Rata-rata saya lihat di YouTube itu kalau ada hujan lebat, angin yang kencang, suka ada Allahu Akbar, aduh Allahu Akbar, gitu. Itu adalah kesalahan yang cukup fatal ya Bu ya. Nah, selanjutnya dari ayat yang tadi ada fatwa-fatwa dari ulama, dari ustadz. Ada yang mengatakan Muslim tanpa doa bagaikan tentara tanpa senjata. Jadi beginilah hidup kita. Perlunya doa itu mendampingi usaha kita seperti tentara tanpa senjata. Yang namanya tentara kan perang. Bisa berperang tapi tidak bawa senjata. Kemungkinan besarnya adalah kalah, eleh, perang nate. Komodit itu peralatannya lengkap. Ini mah senjata pun tidak bawa, tapi harus perang. Seperti kita berusaha tanpa berdoa itu seperti ini. Ini fatwa beberapa ulama. Gitu ya. Muslim tanpa doa bagaikan tentara tanpa senjata. Ada lagi yang nasihat lain.
Usaha tanpa doa bagi sepeda tanpa roda. Usaha tanpa doa bagi sepeda tanpa roda. Menggayuh terus, menggayuh pedal tanpa maju sedikit pun. Ini yakin gitu ya, yakin. Urusan dunia pun sudah seperti itu. Kalau kita bisa menilai, ada orang yang berusaha sukses menurut kita, tapi coba teliti di dalamnya. Belas itu bagaikan menggayuh sepeda tanpa roda, diam di tempat. Saya pernah memiliki bos yang kafir ya, bos non muslim. Dia punya pabrik sampai 5. Saya sebutkan 5 itu, di Menger saja 2. Di Menger 2, di Cibodas 1, kemudian di Menger 3 sebenarnya. Di Menger ada 3, 2 pabrik celup, yang 1 pabrik rajut. Di 3. Di Nanjung 1, di Majalaya 1, 5. Mobil mada setiap kali ada yang baru, dia mah sudah tidak ada masalah. Apakah dia sukses? Apakah dia karena tidak pernah berdoa? Karena memang orang kafir. Saya lihat setiap hari dia marah-marah kepada karyawannya. Sok sukses nuk itu. Orang yang marah tandanya orang kecewa. Orang yang kecewa adalah orang yang termiskin di dunia. Orang yang kecewa itu adalah orang yang termiskin di dunia. Tapi orang yang selalu merasa nikmat dalam hidupnya walaupun dalam kekurangan, itulah orang yang kaya. Gitu. Jadi setiap hari, bahkan pernah mengundang saya ke kamarnya, ke ruang kerjanya, ke ruang direktur. Jadi ceritanya saya pernah protes lah. Kerja tidak enak kalau dimarah-marah terus. Gitu. Jadi saya mau keluar, kata saya. Besoknya saya dibawa ke kamar dia, ke ruangan dia. Kemudian saya disuruh duduk aja di sana. Dari mulai jam 7 sampai jam 4. Pak Ateng silahkan duduk di kamar saya. Hari ini tugasnya duduk di ruangan saya. Duduk. Ternyata dari jam 7 sampai jam 4 itu tidak ada waktu yang menyenangkan. Panggil bagian celup. Marah, dimarahin. Kenapa kamu gagal dalam ini? Kenapa tidak mencek dulu? Tidak di lab dulu. Marah. 1 jam keluar. Panggil sekarang bagian finishing. Panggil. Sampai jam 4 itu marah-marah. Kumaha geunahna hirup gitu. Amek-amekan kerja nanti amek-amekan dari jam 7 sampai jam 4. Karena kegagalan-kegagalan atau kekurangan-kekurangan. Ternyata mobilnya mewah, rumahnya pabriknya sampai 5 itu bagaikan menggayuh sepeda yang tanpa roda. Tidak ada kemajuan. Yang enak mah bahkan karyawannya gitu. Yang lebih enak lagi pembantu rumah tangga di rumahnya. Jadi dia mau pergi kemana makannya sakasampurna, pembantu rumah tangga yang enak mah. Masak kedunungan teu makan dimakan ku pembantu. Akhirnya seperti itu. Kemudian juga ada nasihat, jadikanlah doamu layaknya pasangan rel bagi ikhtiarmu. Rel kereta api itu akan laju berjalan kalau ada rel 2, usaha dan doa. Jadi usaha dan doa ini tidak boleh terpisah. Dan memang syariat Islam mengatakan seperti itu. Bahkan sebelum berusaha diperintah ngadoa heula. Mau pergi ke pasar, keluar dari rumah doa yang pertama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku mewakilkan, aku menitipkan rumahku, aku titipkan keluargaku. Kepada siapa? Allah, kepada Allah. La haula. Ketika aku pergi ke pasar, maka aku tidak punya hal, tidak punya kekuatan dalam bentuk keadaan. Tidak bisa melindungi rumahku dan keluargaku. Wala quwata, apalagi kekuatan. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah.
Sebelum bergerak kita berdoa dulu. Jadi berarti kalau kaki mah harus, doa itu harus jadi kaki kanannya yang lebih dulu diungkapkan. Apalagi naik kendaraan, waktu naik kendaraan kita berdoa lagi. Minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau naik motor sendiri tinggal starter jalan dengan bismillah. Yang lebih bagus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi bukan hanya untuk umroh ini teh doa teh ya. Jadi kalau mau umroh akara doa ini, mau ke pasar pun pokoknya mah asal naik kendaraan kan itu doanya. Doa ketika naik duduk di kendaraan. Bukan ketika umroh, bukan ketika haji itu teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Artinya Allah Maha Besar 3 kali. Allahumma besar, Allahumma besar, Allahumma besar. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Padahal sebelumnya kami tidak bisa menundukkannya. Naik motor welahnya, naik motor itu di bawah jok kita itu ada apa? Ada bensin dan api. Kalau api dan bensin bersatu, kebakaran. Tapi kenapa ini menjadi tenaga mengantarkan kita? Api dan besi itu, itulah yang api dan bensin itu. Kita mengungkapkan doa, wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal sebelumnya kami tidak bisa menundukkan api dan bensin ini. Padahal zaman Rasul belum ada bensin, pertamak apalagi, pertalit, tidak ada. Tapi doa ini berlaku sampai hari ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami akan kembali itu hanya kepada Allah. Itu artinya di dalam doa itu ada isi. Wa inna ila rabbina, dan kepada Allah lah akan kembali. Jadi jangan keeng, jangan sieun. Ada malaikat yang mendampingi. Seandainya harus pulang sekarang ya wajar. Malaikat sudah memanggil, bukan karena kecelakaan. Itu menenangkan nate. Apalagi kalau selanjutnya dibaca lagi. Allahumma hawin alaina safarona watwi anna budahu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan saya dan dekatkanlah jaraknya. Allahumma antas sohibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkaulah yang akan menemani saya dalam perjalanan ini. Dan engkaulah yang akan menjaga keluarga dan hartaku. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari kejahatan perjalanan. Sok aya copet, sok aya nodong, nukumaha. Ya Allah, lindungi aku dari orang-orang seperti ini. Wa kabatil manzur, pemandangan yang tidak nyaman. Wasu ilmun qalabi fil mali wal ahli, dan jeleknya kesan ketika saya pulang ke rumah tentang keluarga dan harta. Coba itu pan peryoginya orang lain, bukan Allah yang membutuhkan, tetapi kita yang membutuhkan. Tos apal, insya Allah apal, mungkin ngapalkeun anak. Makanya nampaknya ini perlu disemangati lagi ya. Kita menghafal doa-doa, bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi menghafal doa tak kurang pentingnya gitu. Apa? Bener ya? Saya ngomong teh, tak kurang pentingnya. Itu sangat-sangat penting artinya. Kita menghafal doa. Bagikan rel gitu. Jadikanlah doamu layaknya pasangan rel bagi ikhtiarmu. Bareng. Sebelum berangkat kita berdoa, ketika berangkat pun bila perlu berdoalah. Maaf ya Bu ya, ini mah pengalaman. Saya dulu pernah bekerja itu di daerah Cileunyi. Tinggal di kebun kopi, di Holis waktu itu, di Soekarno Hatta, beneran, sampai ke Cileunyi. Ngemplat, sebelum jam 7 sudah harus ada di pekerjaan. Setiap hari saya berangkat dengan berdoa, di perjalanan seringkali mengungkapkan doa-doa istikharah.
Doa istikharah itu minta pilihan dari Allah. Ya Allah, dah saya teh jauh teuing gitu, seolah-olah lamun kasar nama. Mun bahasa Indonesia mah saya terlalu jauh bekerja dari Cibuntu ke Cileunyi itu. Satu hari terlalu jauh, bisa 1 jam. Cing caketkeun Gusti, itulah. Dari istikharah kan ada doanya itu. Kemudian hampir setiap hari daripada di perjalanan tengah lemun begitunya ya dimanfaatkan untuk berzikir, berdoa, ngapalkeun Quran di perjalanan teh lumayan 3/4 jam sampai 1 jam. Cibuntu Cileunyi itu kalau sudah beres istikharah baca ngapalkeun Quran. An-Naba, sudah An-Naba, An-Nazi'at, terus Abasa wa Tawalla, terus berulang-ulang. Dimanfaatkan untuk itu, minta sama Allah di sela-sela itu. Alhamdulillah 1 tahun di Cileunyi, pindah ke Menger. Itu ya yang saya sebutkan tadi, punya bos di Menger. Sudah di Menger, minta lagi. Ya Allah, Menger teh Muhammad Doha. Buah Batu dulu Bu. Dari Cileunyi bekerja di OSB Buah Batu, perapatan Buah Batu. Ada sekarang mah jadi apa itu teh? Jadi Indosat. Di Buah Batu. Masih minta sama Allah, ya Allah, Buah Batu teh tebih teuing ti Cibuntu teh. Hoyong langkung caket pindah ke Menger. 3 tahun berikutnya. Dari Menger akhirnya ya Allah jauh teuing ka Menger teh hoyong lebih dekat lagi. Kalangkung malah ka Nanjung gitu, Cibodas. Aduh, seueur teuing ngadoana gitu. Nah, inilah salah satu di antara betapa hebatnya Allah mengabulkan doa. Ini jadikanlah doamu layaknya pasangan. Jadi ketika berangkat, ketika dalam perjalanan, bahkan ketika pulang kita berdoa. Ketika pulang dalam perjalanan kita dianjurkan untuk berdoa yang seperti berangkat tadi, naik kendaraan. Hanya ditambah dengan aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Aibuna, ya Allah saya pulang. Lapor sama Allah. Sok kurang kumaha hebat. Ya Allah saya pulang. Taibuna, saya bertobat ya Allah jika dalam perjalanan aya nu kalieuk, ada yang kareret tapi pidosaeun, pidorakaeun, omongkeuneun gitu kan sok aya wae nya picarioseun teh. Apalagi kalau barengan sabeus mah gitu sabangku ngobrolkeun si pulang teh pan eta teh baung teh persida, boga anakna teh maling. Nah, kau mungkin taibuna, kami bertaubat. Abiduna, jadikanlah perjalanan kami sebagai ibadah. Li rabbina hamidun, kepada Tuhan kami memuji. Luar biasa itu doa teh. Itu jadikanlah doamu itu layaknya pasangan rel bagi ikhtiarmu. Jangan kau jadikan doamu sebagai ban serep. Nah, ini nasihat-nasihat para ulama ya. Jangan kau jadikan doamu sebagai ban serep yang hanya digunakan jika diperlukan, keur butuh namanya ngadoa. Tah eta nu kitu teh ban serep teh namina. Ngadoa sistem ban serep. Padahal berdoalah ketika senggang, nanti Allah akan mengabulkan pada ketika kalian sedang sempit. Itu perintah Allah mah. Jangan kau jadikan doamu sebagai ban serep. Geus riweuh-riweuh teuing namanya ngadoa. Jadi berdoalah pada saat kapanpun. Jadi sekali lagi doa yang perlu kita ungkapkan itu yang pertama adalah yang sifatnya jelas waktu dan tempatnya. Doa harian. Yang kedua, doa insidentil sekali-kali. Yang ketiga, doa umum. Doa yang sifatnya tanpa ada batas waktu ataupun tempat. Dan itu digunakan untuk umum. Seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, saya teh ingin sepanjang masa punya pasangan. Pasangan yang menyenangkan. Qurrata a'yun. Pasangan itu apa? Ada saya mah tidak punya caroge, tidak punya suami. Pasangan itu tidak selamanya suami.
pasangan itu zauj istilahnya kan ya. Azwaj itu jodoh. Jodoh kita kan bukan hanya suami. Tidak berjodoh. Rumah juga kadang-kadang kunaon ibu teu janten ngalih ka dieu, tidak berjodoh. Eta teh jodoh. Rumah jodoh. Pakaian juga kadang-kadang berjodoh. Ari abdi mun nganggo acuk beureum teh naha siga monyet di ngemam cabe, tak itu kan teu pas, tidak berjodoh, teu matching gitu ya. Matching itulah berjodoh. Azwaj itu pikiran kita, konsentrasi kita kepada Allah, minta jodoh itu bukan hanya suami, bukan hanya istri. Tetapi berjodoh itu bisa jadi dengan pembantu, berjodoh bisa jadi dengan rumah, dengan pakaian, berjodoh dengan kendaraan. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan kendaraan yang umpamanya nu penting mah ngagorolong tara mogok, wios saya oge. Gitu. Nyuhun keuna tepan gitu. Ulah wios butut oge sok hayang deui kan teh. Ada butut gini ngagorolong mah tara mogok mah tapi butut ya Allah izin mun dina kondangan teh pang bututna, pangkolotna itu. Wios saya oge gitu. Nah itu azwajina wa dzurriyyatina, keturunan kita. Qurrata ayun, yang menyenangkan buah mata, bola mata. Artinya menyenangkan. Menyenangkan hati, menyenangkan kalau dilihat alhamdulillah incu urang teh geuning orang baik-baik. Jangan sampai ada tong boro batur urang wae sebel ningali incu teh, nah incu teh kalakuan gitu. Komo batur, jangan sampai begitu. Qurrata ayun itu bukan begitu. Doa itu doa yang sifatnya umum. Kapan saja diungkapkan dan ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak ada insidentilan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu pun sifatnya umum. Kapan saja kita ungkapkan, dimanapun kita ungkapkan, boleh. Surat apa itu teh? Surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi 3 macam doa yang perlu kita jadikan tambahan pembenaran doa. Karena walau bagaimanapun doa itu sangat penting buat kita. Nah, di sini ada tentang syarat atau penuntun dalam berdoa. Berdoa itu pertama harus bersihkan dosa. Makanya sebelum berdoa dianjurkan pula dengan memohon ampunan dosa. Istighfar. Astagfirullahalazim. Berapa kali silahkan, mau berapa kali. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Yang tidak boleh itu menetapkan jumlah. Istighfarlah. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah dalam Al-Quran. Di waktu sahur itu yang terbaik, istighfar. Kemudian ini ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun. Yang pertama, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak dibarengi dengan dosa. Dibarengi dengan dosa itu bawa dosa, artinya harus dibersihkan dulu dengan istighfar. Atau berdoanya salah, itu dosa. Jadi tidak disertai dosa. Seperti mau masuk ke tempat yang serem, langsung kasang rumuhun kabatari abdi nyunkeun. Nah, ini kan dosa. Ongkoh bade berdoa itu tapi kasang rumuhun heula. Kakaruhun. Laisa fiha ismun. Nu kadua, wala qati'atu rahimin. Jangan ada putus silaturahmi. Artinya jangan ada kebencian dengan sesama saudara. Bersihkan hati kita. 1, jangan bersihkan dosa. Yang kedua, bersihkan hati terhadap sesama manusia. Artinya dengan Allah ismun mah, kalau kita hati rahim dengan sesama manusia.
illa a'tahullahu biha. Allah akan mengabulkan doa tersebut. Ihda salasin, salah satu di antara tiga. Yang pertama, imma antu ajala, ada yang disegerakan. Sekarang berdoa, sekarang dikabulkan. Ada yang seperti itu. Biasanya seperti angin ribut tadi. Saya mencoba untuk berdoa pada saat ada rame-rame di Sumedang, ada puting beliung kan, 2 minggu yang lalu ada berita di Sumedang ada puting beliung dan saya berada di pesantren waktu itu. Memang benar ada angin yang kencang. Tetangga-tetangga bilang, naon itu? Adan. Ada yang adan. Saya baca yang tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta biha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta biha. Terus dibaca sampai tidak sempat sampai 3 kali angin itu tiba-tiba Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah bersabda bahwa angin kencang, angin puting beliung itu, yang angin yang merusak itu selalu disertai dengan setan. Ada setannya merusak teh. Jadi sebaik-baiknya setan adalah didoai, dita'udzi. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilta biha. Ternyata alhamdulillah 2 kali dalam 2 hari itu saya mencoba, ini benar doa saya dikabulkan. Udah benar. Ini benar-benar Allah mengabulkan. Karena memang di belakang rumah saya khususnya di sana itu ada pohon bambu yang jangkung, kemudian ada pohon pisang yang sudah dengdek gitu. Sudah dengdek pisan. Jadi kalau penasaran mau lihat pohon caunya ke sana aja, pohon pisangnya. Ditunggu ya Bu ya di pesantren. Ibu tuh pernah invest di sana di pesantren yang kami yang diamanatkan kepada kami, tapi belum dilayat-layat. Sudah dilayat hari sedekah jariah gitu ya. Jadi alhamdulillah 2 hari berturut-turut saya berdoa dan itu yakin kalau 1 hari mah ya maka beneran berenang doa teh dikabulkan. Tapi besoknya ada kejadian lagi, bahkan istri saya menyaksikan, ternyata dia sendiri menyaksikannya. Berarti itu teh hikmah daripada doa. Jadi antu ajala ya, yang dipercepat dakwatahu. Jadi ada yang doa yang dipercepat langsung dikabulkan oleh Allah. Wa imma an yaddakhirha lahu fil akhirati. Bisa jadi ditangguhkan pada akhir. Nah, akhir ini bisa ditangguhkan sampai beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, atau bahkan jadi untuk di akhirat. Jadi ketika kita berdoa itu sebenarnya semuanya dikabulkan. Cuma ada yang disegerakan, ada yang ditangguhkan. Ditangguhkan pun ada 2, ada ditangguhkan di dunia, ada ditangguhkan nanti jadi pahala di akhirat. Sampai ada sebuah hadis yang mengatakan ada orang yang, kenapa saya ada di sini padahal saya tidak meminta. Kata malaikat, engkau pernah memintanya di dunia dan sekarang dikabulkannya di surga. Nah itu seperti itulah salah satu di antara hadisnya. Bil akhirati wa imma ayyasrifa anhu minas su'i. Dan bisa jadi ayyasrifa dikabulkannya itu dalam bentuk dipalingkan daripada bencana, daripada keburukan. Ada kisah nyata lagi satu, sekalian terakhir. Ada kisah nyata, seorang pemuda dan seorang pemudi sudah tunangan, sudah ngelamar. Pihak besan dan pihak calon besannya lagi itu sudah sepakat. Si perempuan ini sudah setuju. Jadi 3 bulan yang akan datang akan dilangsungkan pernikahan. Jadi kalau Januari meminang, melamar, sekitar April, awal April akan menikah. Berjalanlah 1 bulan. Bulan Februari berjalan.
tiba-tiba sang istri memutuskan untuk putus, tidak jadi menikah di bulan April. Maka kecewalah calon suami. Dan calon suami ini kekeh koyong menikahi si perempuan itu. Dan dia berdoa kepada Allah di bulan Maret untuk menghadapi bulan April. Jadi dia berdoa, ya Allah, takdirkanlah dia, karena menurut emosi saya, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Tiap malam tahajud terus tiap malam, meminta dengan sama permohonannya itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dan kalau saya menikah dengan dia, tergambar bayangan-bayangan yang mengindahkan. Tapi kalau seandainya saya berjodoh dengan yang lain, rasanya tidak akan ada yang cocok lagi. Satu-satunya wanita yang aku cinta. Seperti itu. Di akhir bulan Maret tersebut, ternyata si perempuan itu dilamar dan langsung dinikahkan dengan laki-laki lain. Artinya doa, cek urang mah, doa si laki-laki yang mengharapkan teh tidak dikabulkan. Karena ternyata Allah mengabulkannya, dilamar orang yang lain dan dinikahkan langsung hari itu juga. Dan cocok menurut dia. Maka berhentilah berdoa. Karena jelas sudah bernaon ngedoa oge gitu. Jadi tidak dilanjutkan dengan doa, ya Allah simpae salakina. Tidak berdoa itu, berhentilah. Ya Allah, engkau telah memutuskan yang terbaik buat aku. Ternyata di bulan April dia menikah, di bulan Mei istrinya menderita penyakit kanker payudara yang kanan. Di bulan Mei, bulan Juni kanker payudara yang kiri dan harus dioperasi. Kemudian pada bulan ketiga wanita tersebut meninggal dunia. Inilah Allah mengabulkan sesuatu yang dalam bahasa ini namanya wa imma an yasrifa anhu minas su'i. Dan ini bisa jadi terjadi pada kita, pernah ya, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Dan ini kisah nyata, bukan dongeng ya. Kisah nyata yang pernah terjadi di daerah Sumatera. Sumatera, Padang deh, Sumatera nate. Kan Padang mah suka kuat ya kalau sudah mencintai teh, sudah melamar itu. Dan ternyata itulah kehendak Allah. Engkau jangan menikah dengan perempuan itu gitu. Karena dipalingkan dari sebab kalau menikah jadi kemudian kanker harus mengurus, tidak diurus dan dosa tidak mengurus istri. Tapi Allah palingkan, jangan kepada perempuan itu. Karena engkau akan direpotkan oleh perempuan itu sampai 3 bulan meninggal dunia. Apalah jadinya nantinya. Nah ini luar biasa ya. Allah menetapkan. Intinya dari hadis ini menerangkan kepada kita, jangan dulu suudon kepada Allah ketika kita berdoa. Ketika dikabulkan langsung doa kita, jangan terlalu sombong. Wah, tuh saya mah hebat, sedang disayang Allah, tuh dikabulkan doa saya. Jangan sombong dengan itu. Bisa jadi itu sungkunan. Tapi bersyukurlah atas doa yang dikabulkan. Kemudian ditangguhkan. Banyak yang ditangguhkan. Nabi-nabi juga, Nabi Zakaria sampai 70 tahun. Mau 40 tahun baru dikabulkan, ditangguhkan, diakhirkan. Ada lagi yang diuji dulu, malah minta kebaikan, malah diberi 3 ujian berat. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu 3 hari berturut-turut diuji oleh Allah. Jasadnya, fisiknya, kemudian hartanya, dan keluarganya. Hari pertama tubuhnya dari mulai rambut rontok sampai dengan kaki, penyakit kusta dan menular. Hari kedua hartanya, kebunnya, sawahnya, kalau sekarang mah barangkali ya kebunnya hancur, gagal panen, bahkan kalau bisa dikatakan tidak bisa diurus lagi. Hari kedua. Hari ketiga rumahnya ambruk dan anak-anaknya yang 12
meninggal dunia. Nah, itu Nabi Ayub. Makanya ada istilah, mungkinkah kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum diuji seperti orang-orang yang dahulu masat humul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Ini ba'sa, dharra, zulzilu itu, ba'sa itu fisik, dharra itu keluarga, zulzilu itu harta benda. Nabi Ayub tiga-tiganya diuji dalam 3 hari hancur. Kemudian yang setia hanya istrinya saja. Di usia 50 tahun sampai 70 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Di usia 70 tahun Allah mengabulkan mengganti 2 kali lipat. Anaknya, istrinya tiba-tiba langsung dianugerahi putra kembar 12 kali. Jadi putranya yang 12 meninggal dunia dalam satu waktu yang sama karena rumahnya rubuh, meninggal dunia, diganti oleh Allah menjadi 24 anaknya. Kemudian hartanya dikembalikan, fisiknya diutuhkan kembali, ngadadak jadi lebih kasep daripada sebelum penyakit kusta. Hoyong seperti itu, moal kiat nyebutnya, moal kiat. Karena Nabi Ayub adalah manusia yang paling hebat diuji oleh Allah dan paling kuat diuji oleh Allah. Sekap waktu nabu parantos jam 5 langkung genep menit, hatur nuhun karena perhatosanana. Mudah-mudahan pesan yang paling utama adalah mari kita tambah pembendaharaan doa-doa kita dengan cara apapun. Mau masantren di Sumedang, ayo. Di sana ada program ngapalkeun doa sehari-hari untuk 1 minggu. Baik untuk keluarga ataupun bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan mohon doanya segera ada rumah singgah khusus untuk pasantren kolot gitu ya. Baru ada asrama untuk santri saja. Belum ada pesantren orang tua, manula dan keluarga. Saya ingin pesantren tersebut menampung semua. Yang mau ngapalkeun abdi mah program saminggu we. Hoyong ngapalkeun doa-doa harian. Oke, bulan Maret pada ngapalkeun doa-doa insidental. Bulan April saminggu deui pada ngapalkeun doa-doa yang sifatnya umum insyaallah. Bulan Ramadan sekeluarga hoyong ngapalkeun juz amma. Insyaallah itu program kedepannya seperti itu. Sok geura tengok Grabu ya. Kita sudah punya tanah seluas 1,5 hektar atau 15.000 meter. Jadi di sana 70% hutan. Pohon-pohon yang sudah tinggi-tinggi, ada saung, ada balong, ada masjid, ada asrama. Pokoknya mah insya Allah pika betaheun lah. Tidak terlalu jauh dari jalan gitu Bu ya. Jalan Bandung Cirebon. Hanya terhalang satu kantor Bina Marga. Di antos kasumpinganana ameng kali itu eta teh termasuk daripada jariah ibu di sana salah satunya pernah ibu menjariahkan untuk tanah ataupun untuk bangunan pesantren. Mohon doa pula mudah-mudahan sekarang sedang menerima murid baru. Tahun pertama baru kemarin menerima murid baru, jumlah muridnya luar biasa. Jumlahnya ada 4 orang. Santri baru 4 orang. 1 perempuan, 3 laki-laki. Semua dari 4 daerah. 1 dari Sumedang yang perempuan, 1 dari Curug Rahayu, 1 dari Pamengpeuk Banyaran, 1 dari Cimahi. Jadi 4 daerah kota kabupaten. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan sekarang sudah ada yang daftar 30 orang. Mudah-mudahan mereka dititipkan kepada kami dan kami berniat untuk menjadikan lingkungan pesantren itu 4 cager, bager, bener, pinter. Jadi cager, bager, bener, pinter ini memang pasnya berada pada lingkungan kepesantrenan dan lingkungan masyarakat serta keluarga kita. Hatur nuhun, aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini Ustadz kan tadi
dalam hadis kita ketika kita berdoa jangan doa yang jelek gitu ya Ustaz ya. Tapi saya teh greget tuh sama si Poludan itu yang membakar Al-Quran, yang politisi Swedia sama yang di Belanda itu yang membakar itu kan betul-betul menghinakan Al-Quran gitu ya, tidak setuju dengan apa Turki, kenapa jadi ke Al-Quran ya yang Al-Quran Islam fobiat itu ya. Nah kalau kepada orang yang seperti itu, bolehkah kita berdoa jelek atau kita berserah diri kepada Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah? Baik, alhamdulillah pertanyaan yang bagus. Jika pribadi kita dihina, dijelek-jelekan, itu sunnahnya tidak melawan. Serahkan kepada Allah. Jika pribadi kita, dan itu Rasul pernah diludahi, dilempar, sampai ada tulang beliau yang patah, sampai gigi yang rontok. Karena pribadinya, beliau hanya menyerahkan kepada Allah. Maka Allah balik dikumahakeun ta eta jalma. Tapi jika agama yang dihina, Al-Quran yang dibakar, Al-Quran yang diinjak-injak, maka kita wajib melawan dan setidak-tidaknya berdoa. Jadi boleh dan harus kita berdoa untuk orang yang menghina Islam dan ajarannya. Bahkan ada doa khusus kan? Allahumma shdud wat ataka alaman ahanal Islam wal muslimin. Allahumma shdud, ya Allah keraskanlah wat ataka, siksamu alaman ahanal Islam, kepada orang yang menghina Islam wal muslimin, dan orang muslim. Jadi kalau umat Islam ditindas, Islamnya ditindas, kita wajib berdoa. Bahkan istilahnya juga disebut kunut doa, kunut nazilah. Kunut nazilah. Jadi itu boleh dan harus berdoa. Jadi tidak boleh berdoa tidak boleh berdoa jelek kepada orang yang menghina pribadi. Itu masalahkan saja kepada Allah. Dan biasanya jangan kecil hati orang yang dihina pribadinya tanpa melawan dan diserahkan kepada Allah, biasanya lebih hebat daripada perlawanan kita. Allah akan menghukum mereka dengan cara Allah gitulah ya. Jadi berarti doakan ya orang yang menghina-hina seperti itu. Kalau sudah Islam dihina, sudah doakan saja, baik secara pribadi ataupun berjamaah, boleh. Jadi ketika hayakeun we satu waktu dalam tahajud itu doa Allahumma shdud wat ataka alaman ahanal Islam wal muslimin. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada orang yang menghina Islam dan muslimin. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Cekapnya punya. Cekaplah. Ada lagi? Badina Rosan. Bu. Ya, insya Allah doa-doa ini bagaimana punya grup WA ke. Eko abdi dikintunkeun. Mohon doa-doanya. Nah. Ya, jamaah lahak. Tolong atuh abdi lebetkeun. Atanapi abdi ka ketua nawe nya. Kintunkeun ka ketua bilih abdi pacampur getih upami abdi dilebetkeun mah. Gitu ya. Jadi ka ibu ketua we pengintennya dikintunkeun, ka ibu disebarkeun doa-doa tersebut. Cekap penginten hatur nuhun, hapunten bilih abdi seueur banyol sareng bilih aya nu kasinggung manah sanes manghaja bade menyinggung manah ibu-ibu. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.